Mari kita mulai. Kalau Anda menonton video ini, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada diri Anda. Pertama adalah Anda memiliki bentuk tubuh yang tidak indah dipandang mata atau kebanyakan disebut gemuk dan tambun. Kata Malaysia adalah obesitas. Tahukah Anda bahwa obat diet adalah obat yang paling laku dunia ini? Hampir semua orang pernah membeli obat diet, mencoba dan merasa gagal. Anehnya, di semua obat diet dituliskan harus disertai dengan olahraga dan pengaturan makanan. Nah, kalau olahraga dan makanan diatur, buat apa obat diet? 100% manusia ingin memiliki badan bagus, namun 90% dari mereka malas untuk melakukannya karena terlalu rumit dan membosankan. Lebih rumit, peluang keberhasilan rendah. Tidak rumit, peluang keberhasilan yang tinggi. Bukankah ini terjadi dalam semua bidang? Dan ini menurut saya yang paling rumit dalam aturan diet ada dua. Satu, menghitung jumlah kalori yang masuk. 2. Mencari makanan sehat yang boleh masuk. Makanan sehat berarti makanan tidak enak. Dan mereka menjadi semakin malas karena mereka melihat waktu yang lama untuk mengurangi berat badan secara signifikan. Intermittent fasting. Apa itu intermittent fasting? Singkatnya adalah puasa dengan tetap makan dan minum. Jangan takut dulu mendengar kata puasa. Puasa yang ini memungkinkan Anda bisa makan kapan saja dan apa saja. Pertanyaannya, bagaimana cara puasa ini? Di mana Anda masih bisa makan enak, makan di jam berapa saja yang Anda inginkan, dan makan apa saja yang Anda mau. Namun Anda tetap berpuasa dan memiliki tubuh idaman Anda. Badan bagus bukan hanya dibuat di gym saja. Badan bagus bukan dibuat dengan olahraga saja atau dengan masukan suplemen saja. Tanyakan pada semua pakar kesehatan, maka mereka semua akan mengatakan hal yang sama dengan saya. Membentuk badan yang bagus bukan hanya terjadi di gym. Gym hanya 30% dari pola pembentukan tubuh Anda. Sedangkan 70% lainnya adalah dibentuk di mulut Anda. Oleh karena ini, maka ada dua hal yang pasti dalam pembentukan tubuh kita ini. Satu, kalori yang masuk lebih dari jumlah kalori keluar, artinya Anda akan mengubah kalori menjadi lemak. Dua, kalori keluar lebih dari kalori masuk, artinya Anda akan membakar lemak. Bagaimana cara mengeluarkan kalori? Apapun yang Anda lakukan akan mengeluarkan kalori. Bahkan saat Anda tidur, Anda akan membakar kalori. Hal ini dikenal dengan kata resting metabolism. Waktu puasa yang saya berikan adalah 16 jam, 18 jam, dan 20 jam. Waktu tidak makan itu mengartikan waktu makan adalah 8 jam, 6 jam, atau 4 jam. Jendela makan. Apa artinya? Artinya Anda boleh makan apa saja seperti biasa Anda makan, tidak menjadi rakus tiba-tiba selama 8, 6, atau 4 jam dalam sehari tanpa makan pagi setidaknya 3 atau 4 jam setelah Anda bangun. Jadi, kalau menggunakan 8 jam, artinya Anda mulai makan jam 12 sampai jam 8 malam. Sehari 3 kali makan. Atau kalau Anda mulai jam 3, Anda bisa makan sampai jam 12 malam. Enak bukan? Kalau Anda mengambil waktu makan 6 jam, maka kalau Anda mulai makan jam 12, maka makan terakhir Anda adalah di jam 7 malam. Waktu mulai makan bebas, terserah kebutuhan Anda kapan memulainya. Kalau Anda mengambil 4 jam makan, maka seandainya Anda mulai makan jam 2 siang, maka Anda bisa makan hingga jam 6 malam. Jumlah berapa kali makan juga bebas selama Anda merasa lapar, tapi tidak menjadi rakus. Ajaibnya adalah Anda tidak akan merasa lapar. Itu adalah jenis puasa pertama. Dengan jenis ini Anda bisa mengatur jam makan, dan bila Anda ada pesta makan malam atau lain sebagainya nanti sangat fleksibel. Yang kedua, puasa 24 jam. Ini yang kedua, terdengar menakutkan bukan? Artinya Anda hanya makan sekali dalam sehari.
jam berapa saja, makan apa saja, sebanyak apa saja. Ingat, bukan menjadi rakus dan bukan makan pagi, dan selama masa puasa Anda boleh minum yang tidak berkalori. Anggaplah Anda mulai start makan hari Rabu, jam 3 siang, makan sekali dan cukup mengenyangkan. Cukup makan sekali itu saja di hari Rabu, sampai keesokan harinya Kamis di jam 3 siang lagi, lalu masuk ke jendela makan. Misalnya 4 jam, maka silakan makan di hari Kamis dari jam 3 sampai jam 7 di hari itu puasa 24 jam. Mungkin terdengar menyeramkan, namun sebenarnya sangat gampang bila Anda sudah menjalankan. Ingatkah Anda pasti pernah hanya makan sekali sehari di hidup Anda? Bisa bukan? Pertanyaannya yang biasa timbul adalah, apakah tidak akan pusing, sakit kepala, dan sebagainya? Tidak, bila Anda terbiasa. Mungkin di awal sekali Anda belum terbiasa, namun cobalah 2 kali, maka semua itu akan hilang. Dan ingat bahwa Anda memasukkan kalori yang cukup saat Anda makan, maka Anda tidak akan pusing. Contoh, makan 6 kali sehari tapi isinya tiap makan hanya 1 kerupuk. Apa yang terjadi? Anda pusing dan stres dan lapar. Makan sekali sehari tapi 2 porsi nasi uduk yang kalorinya mencukupi untuk sehari, maka cukup untuk sehari dan Anda tidak akan pusing. Bagaimana jika Anda ada sakit mah? Gampang, seperti iklan bulan Ramadan di TV. Bukalah dengan obat mah cair, maka dalam 3 kali coba, mah Anda akan mengikuti pola Anda. Ingat, mah kebanyakan dari pikiran. Penerapan gabungan antara jendela makan dan puasa 24 jam. Sederhana. 1. Jendela waktu makan. Di minggu pertama Anda harus mulai dengan makan 8 jam sehari tanpa sarapan. Di minggu kedua Anda masuk ke 6 jam sehari. Di minggu ketiga dan seterusnya Anda masuk ke 4 jam sehari. Ingat, Anda bisa berhenti di 8 jam sehari seumur hidup Anda, atau di 6 jam kalau Anda mau tanpa perlu lari ke 4 jam sehari. Namun hasil tidak akan maksimal. Anda akan membutuhkan waktu yang lama untuk menurunkan dan membentuk tubuh Anda bila Anda stuck di 8 jam atau 6 jam. Yang kedua, puasa 24 jam. Bila Anda ingin hasil lebih baik dan cepat lagi, maka dalam 1 minggu Anda harus mengambil 1 atau 2 hari untuk puasa 24 jam. Jangan takut, ini bukan artinya Anda tidak akan makan sama sekali. Seperti saya katakan, ingatkah Anda pernah dalam hidup Anda mengatakan, wah saya hanya makan sekali hari ini? Ingat, pasti pernah. Bisa kan? Misalnya Anda makan jam 4 sore, maka makan kembali besok mulai jam 4 sore lagi dan masuk ke pola jendela makan seperti nomor 1 di atas tadi. Sangat mudah. Kombinasikan kedua hal itu, maka Anda akan membentuk tubuh Anda dalam waktu singkat. Bahkan diam pun tubuh Anda akan berubah menjadi mesin pembakar lemak. Itu semua saya baca dari dulu ada diet model OCD, Obsessive Compulsive Diet, dan itu membuat saya pernah dulu diet dan berhasil, dan itu adalah sebagian dari penjelasan dari buku tersebut. Dan mudah-mudahan penjelasan tadi bisa jelas, dan itu cuma beberapa rangkuman yang saya rangkum biar lebih mudah dipahami, biar langsung ke bagian intermittent fasting, atau bisa dibilang OCD.